kedua? Ada? Gak ingat? Yang kemarin kita pelajari yaitu berpikir komputasional. Sekarang kita masuk modul 3, yaitu konsep kecerdasan AI atau artificial intelligence. Ya, anak itu pernah dengar nggak itu? Pernah? Di mana? Pernah dengar di mana? Pernah lihatnya di mana? Berita atau di YouTube atau TikTok atau di mana? Di media sosial. Oke. Anda tahu apa artinya? Itulah yang mau kita pelajari hari ini ya. Karena anak-anak itu belum tahu, Ibu memberikan asesmennya awal dulu ya. Tentang apakah anak ibu pernah enggak? Hari ini Ibu mengharapkan nanti anak-anak Ibu bisa menerapkannya kecerdasan artifisial ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, coba lihat. Ini yang pernah memakai Google Translate untuk siapa pernah pakai Google-nya? Sampai ya? Pernah enggak? Contohnya? Contohnya menanyakan bahasa Inggrisnya dari sesuatu bahasa Indonesia dari sesuatu bahasa Inggris. Iya, boleh. Yang lain? Siapa lagi yang pernah menggunakan Google Translate? Itu kan termasuk AI juga. Siapa lagi? Kalau ngerjakan bahasa Inggris, kamu kan menerjemahkannya ke Indonesia. Pernah nggak di situ caranya? Pernah ya? Ya, itu juga termasuk AI yang mau kita pelajari hari ini. Baik, yang kedua, kenapa HP kalian itu otomatis bisa mengenal wajah kalian dan bisa juga ada filter lucu di situ. Ayo, siapa pernah gunakan HP Android? Ya, pernah nggak menggunakannya nak? Ya, apa yang kau gunakan di situ? Hah? Efek filter wajah. Bisa jadi yang jelek jadi cantik. Kalau di mana lagi bisa buat filter yang lucu, bisa nggak di HP-nya? Bisa. Ya, itu termasuk juga udah materi kita ini ya. Yang ketiga, pertanyaan Ibu, mengapa di YouTube itu sering merekomendasi video yang sering kamu sukai? Itu aja. Kenapa di YouTube, di TikTok itu bisa merekomendasi video yang kalian sukai? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Apa nak? Iya, karena sering kita makanya muncul itu aja rekomendasinya. Supaya kau nonton apa di YouTube, Upin Ipin, kau sukai dia itu muncul terus dia di situ kan? Iya, itulah YouTube. Kalau TikTok, siapa pernah buat TikTok? Ada yang buat TikTok? Siapa? Ayo, ini kebanyakan nggak pernah main TikTok. Tapi melihat kemarin buat TikTok kan? Ayo. Ada di TikTok pun sama kayak di YouTube. Kalau itu sering kita lihat, kita tonton, kita sukai, maka itu terus rekomendasi muncul terus video yang kita suka. Oke, selanjutnya. Apa menurut kalian robot bisa mengganti pekerjaan manusia? Pernah lihat robot? Ya, bisa nggak menggantikan pekerjaan manusia? Bisa. Contohnya? Seperti Oh ya, bisa, oke. Robot yang sekarang ya. Iya, antar makanan pernah nonton berarti. Apa lagi? memasak atau mengajikan kabar dari sekolah. Oke, bisa, bagus. Pertanyaannya masuk juga ya. Terus ada pertanyaan ibu lagi. Ada yang mau ditanya lagi situ? Satu lagi ya. Kalau kalian robot pintar, kalian ingin robot itu membantu apa di rumah atau di sekolah? Membantu membersihkan rumah. Ya, kalau di sekolah? Membersihkan sekolah. Iya. Berarti anak-anak ibu udah tahu berapa ini ya? Mau kita pelajari ini. Berarti udah pintarnya anak-anak ibu. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman ibu ya. Berarti anak-anak bisa dijawab dengan baik ya. Baiklah, sebelum itu kita akan masuk video pembelajaran yang mau ibu saya angkat. Tapi sebelum itu ibu ingin satu orang maju menjawab soal ya.
Siapa yang mau bisa maju menjawab soal ini yuk? Ajang yuk ya. Ini pengetahuannya yuk. Di laptop kan jawabannya ada jawaban. Apa kepanjangan dari AI? Ayo. Boleh izin. Kita lihat ya jawaban temannya ya, boleh dulu. Ayo. Kita lihat jawabannya ya. Kita evaluasi betul apa dia. Betul? Nomor 1 dia salah. Nomor 2 3 4 5 berarti dia betul 3. Sudah bagus pemahamannya. Kita akan dulu buat apa kepanjangan dari AI? Dia salah ya. Kita coba lagi. Apa jawaban dari AI sebetulnya? Kita jawab soal untuk jawaban yang pengetahuan tadi. Apa yang cocok di sini jawabannya? Tahu apa AI tadi? Dia tahu ya? Oke, baiklah. Baiklah anak ibu, berarti anak ibu sudah paham itu apa AI-nya, udah mengerti dia di sini. Nilainya sudah bagus ya, sudah betul salah 2. Oke, macam itu ya. Yaitu video pembelajaran yang mau ibu tanyakan tentang kecerdasan AI ya. Hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan, apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Contoh foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari TikTok juga. Dari media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk asisten atau Siri, juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling tepat dari perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan board dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Davos yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan.
Planning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar. Pemberi AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahasan lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Oke, baik, anak-anak itu adalah video pembelajaran kita hari ini tentang kecerdasan apa? Kecerdasan AI. Atau apa itu AI tadi? Ada yang tahu tadi dari tontonan video tadi? Ya, apa itu? Kecerdasan buat ya, baik anak ibu tadi sudah nonton videonya. Sekarang nanti ada mau ibu buat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Ini handphone, smartphone atau Android. Ini mesin setrika. Yang sana robot. Jadi kalau 1, 2, 3, 4 ya. Kayaknya nggak boleh belakangnya dulu ya. Oke, baiklah, ada itu ini membuat kelompok tapi bukan dulu
mencapai laundry Popo ini dari acara yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Mungkin kurang pas dia kalau disebut sebagai mesin doang, karena perangkat ini bisa terbukti sekaligus langsung mengeringkan meja sampai benar-benar kering. Lebih tepatnya kalau disebut sebagai mesin laundry Popo, sesuai dengan produknya ya. Nah, kita juga melihat berbagai kemampuan ditawarkan mesin laundry premium ini. Tapi seluruh dan ketebalannya di 87,5 cm. Bobotnya ada di 147 kg. Lumayan berat. Halo semuanya, saat di video kali ini kita akan melihat 10 tips setting fitur handphone Samsung yang setelah diaktifkan akan sangat berguna di penggunaan sehari-hari. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat semua tips dan fitur-fiturnya. Untuk fitur yang pertama adalah fitur yang akan sangat berguna untuk kalian yang ingin menyembunyikan foto tertentu dari album di galeri smartphone kalian. Untuk mengaktifkan fitur ini, kalian tinggal buka aplikasi galeri, kemudian tekan opsi 3 garis di kanan bawahnya dan page. Kemudian scroll ke bagian paling bawah dan pilih Drop Gallery. Selanjutnya tekan sekitar 10 kali di bagian version number hingga muncul pop-up tulisan Gallery Labs di isinya. Kemudian kalian tinggal kembali ke setting gallery sebelumnya dan pilih opsi Labs di bagian paling bawah. Selanjutnya di setting Gallery Labs, kalian tinggal aktifkan opsi album video. Setelah fitur ini aktif, kalian bisa langsung kunci foto di galeri yang ada di dalamnya. Kita masuk dulu yang kelompok 3, perhatikan video. Inilah mesin setrika dan pelipat baju otomatis. Mesin ini dilengkapi dengan penjepit dan dapat mendeteksi ukuran pakaian. Dibutuhkan 10 detik untuk melipat satu pakaian, 20 detik untuk menghilangkan kusut pada baju. Mampu menyimpan sampai 20 pakaian dalam waktu yang sama. Alat ini cocok untuk Anda membuka usaha laundry. Mesin ini Untuk kelompok 4 ya. Teknologi Cina mengalami kemajuan pesat, terutama dalam pengembangan robot humanoid, yakni robot yang dirancang untuk menyerupai manusia, baik dalam bentuk maupun gerakan. Bahkan, robot-robot ini rencananya akan menggantikan manusia di masa depan. Mulai dari robot yang mampu berlari dengan kecepatan tinggi, hingga yang dapat melakukan tugas rumah tangga. Berikut ini, 9 robot canggih pengganti manusia buatan Cina. Walker S1 merupakan robot humanoid canggih yang diluncurkan pada tahun 2020. Robot ini bukan sekedar robot biasa, kira setinggi air. Robot ini bukan sembarang robot, tapi disebut-sebut sebagai robot humanoid ukuran penuh pertama di dunia yang bisa berjalan hanya dengan tenaga listrik. Salah satu fitur utamanya, robot ini bisa bernama Astribot yang merupakan bagian dari Starbucks Inc. yang memungkinkannya untuk belajar dan beradaptasi canggih pengganti manusia buatan Cina. Setelah kita tonton videonya tadi, coba ayo diskusikan. Setelah nanti ada selesai, boleh konsultasi ke depan ya. Ada? Bagaimana? Udah bisa kita presentasikan Ibu? Oke, baiklah. Dan duduk yang rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mesin cuci modern. Apakah
dilengkapi dengan sistem sensor dan algoritma pintar yang dapat belajar atau menyesuaikan cara kerja mesin sesuai dengan kondisi terkait kebutuhan pengguna. Notifikasi keunggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk saudara Pandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kaisomar Halmakara dan teman saya Risa Aldiologis dan pernyataan nomor 30. Di sini kami akan memberikan hasil diskusi kami dengan bernama benda dan smartphone sudah dilengkapi dengan teknologi cerdas. AI yang membuat lebih pintar dalam memahami, menyesuaikan dan membantu kebutuhan penggunaan. AI di smartphone tidak hanya menjadi tambahan, tapi sudah berhasil hampir semua fungsi. Misalnya, satu asisten virtual atau Google Assistant, Siri, Bixby, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai penjelasannya, kami akan memperkenalkan diri dan memberikan terlebih dahulu. Saya Hairul Azam Mudaharaha. Kami akan menampilkan jawaban kami. Nama satu, nama kita adalah mesin penyebab baru. 2. Apakah menggunakan AI? Ya, alasannya. Mesin penyebab baru modern dikategorikan sebagai teknologi berbasis AI karena cara kerjanya tidak hanya mekanis. Mesin dilengkapi kamera Kemudian saja yang dapat kami presentasikan, kami akhiri dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, tandanya robot humanoid adalah robot yang dirancang menyerupai manusia, baik bentuk fisik maupun perilakunya. Robot ini termasuk AI karena tidak hanya bergerak dengan perintah mekanis, tetapi mampu berpikir, merespon, dan belajar dari lingkungannya. Gunakan kecerdasan buatan, misalnya efek waktu. Kemampuan interaksi seperti manusia. Robot pengambilan keputusan otomatis. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok masing-masing dari kelompok 1, 2, 3 dan 4 berikan sekali apresiasi. Sudah berani dan sudah berani memberikan ide-idenya sendiri. Baik anak ibu, dari materi kita ibu kasih dari video pembelajaran tadi, dari materi yang ibu kasih setiap kelompok,
anak-anak udah paham tentang kecerdasan AI itu apa? Yaitu kecerdasan buatan atau teknologi mesin ya. Teknologi mesin yang digunakan untuk belajar, berpikir, dan menyelesaikan tugas. Tapi bukan berarti robot itu bisa menggantikan nanti AI itu menggantikan manusia seutuh. Enggak ya. Itu hanya ini aja untuk pembelajaran kita tentang materi AI, bukan untuk menggantikan seperti robot tadi, video robot tadi. Kan nggak mungkin kan menggantikan kita itu. Tidak mungkin. Dia hanya cuman dia bekerja 24 jam bisa. Beda dengan manusia. Manusia mudah lelah. Jadi boleh dia menggunakan AI supaya mengerjakan tugas. Belajar dari situ. Mencari tugas kita untuk sekolah boleh juga dari AI ya. Berarti anak-anak ibu sudah paham hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanya dari materi yang dari pertama sampai terakhir? Oke, baiklah. Kalau gitu ibu kasih soal terakhir ya. Itu asesmen akhirnya ya. Ini mengerjakan soalnya individu sendiri. Soalnya satu itu pilihan ganda ya, yang keduanya disiapkan baru uraian terakhir. Tulis namanya ya anak-anak ibu. Kalau satu kali tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat kali. Ini empatnya, tepuk 5 kali. Dah, bisa? Oke, satu coba konsentrasi. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tepuk 3 kali. Salah. Ada yang konsen. Tepuk 2 kali. 4 kali. Ini enggak konsen juga ya. Tepuk 2 kali. 2 kali kan? 3 kali. 4 kali. 5 kali. Oke, habis selesai. Baik, doanya akan dipimpin oleh ketua hasil belajar. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah.